Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zalfa Safinatun Najah, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik dengan nomor induk mahasiswa 11940500116. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan UAS Teori Komunikasi 2. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shawn 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media membuat efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Teori yang kedua, teori use and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Katz 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media sesuai dengan kebutuhannya. Teori yang ketiga, teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam bermasyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann 1976. Saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian dari teori-teori ini. Yang pertama, teori agenda setting. Saya menggunakan jurnal penelitian komunikasi volume 22 nomor 2 Desember 2019 halaman 155-168 dengan judul Agenda Setting Penyebaran Hoax Media Sosial oleh Kristiani Judita. Yang pertama, masalah penelitian. Diambil dari sebuah keresahan, yaitu sejak adanya media baru yang membuat penyebaran hoax makin cepat tersebar dan susah untuk hilang karena adanya jejak digital, tidak seperti media lama yang mudah dibersihkan. Hal ini juga disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, sehingga tidak sedikit orang yang mudah terkena hoax ini. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Selanjutnya teorinya ada agenda setting, dan yang terakhir ada keterikatan dengan teori dengan kajian ini. Nah, teori yang digunakan itu kan teori agenda setting, memiliki keterikatan dengan penelitian ini yang membahas tentang hoax. Karena seperti yang kita ketahui, teori agenda setting mempengaruhi asumsi halayak seperti berita hoax atau informasi hoax ini, yang mudah sekali mempengaruhi masyarakat atau halayak untuk mempercayai berita tersebut. Lanjutnya, contoh penelitian dari teori use and gratification. Saya menggunakan jurnal komunikasi Interkomunika volume 2 nomor 1 2017 dengan judul Efektivitas Media Internet Terhadap Kepuasan Halayak Media oleh Rianto. Ya, yang pertama ada masalah penelitian. Meneliti seberapa besar kontribusi tingkat efektivitas media internet www.interstudi.edu dengan tingkat kepuasan mahasiswa kelas eksekutif Stikom Interstudi. Model use and gratification memandang individu sebagai makhluk suprarasional dan aktif, mendapatkan kritikan, namun model use and gratification merubah perhatian sehingga bergeser dari proses pengiriman pesan ke penerimaan pesan. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanasi serta menggunakan survei dalam pengumpulan data. Selanjutnya, ada teori yang digunakan yaitu teori use and gratification. Dan yang terakhir ada keterikatan antara teori dengan penelitian yang diambil. Teori yang digunakan yaitu teori use and gratification memiliki keterikatan dengan penelitian, yaitu seperti pengertiannya, teori use and gratification itu teori yang mementingkan pengguna menggunakan media sesuai kebutuhan dan keperluannya sehingga terikat karena meneliti bagaimana laman resmi interstudi dapat berguna sesuai dengan kebutuhannya terhadap mahasiswa di kelas. Yang selanjutnya adalah contoh penelitian dari teori spiral of silence. Saya di sini menggunakan jurnal Hermeneutika volume 4 nomor 1 Mei 2018. Judulnya Spiral of Silence Theory dalam pemilihan kepala daerah oleh Rahmawati, Bangun Yogawibowo, dan Musahui. Nah, yang pertama ada masalah penelitian, yaitu pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung mempengaruhi para calon berusaha mendapatkan perhatian atau popularitas untuk mendulang suara dengan melakukan kampanye atau perkenalan diri ke masyarakat dengan media. Pengenalan melalui media di sini digunakan untuk membangun persepsi publik atau persepsi positif akan dirinya. Media menjadi alat yang digunakan dalam mengarahkan pengetahuan dan sikap masyarakat untuk menentukan pilihan. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana konsep spiral of silence memandang bahwa orang-orang memiliki sudut pandang minoritas mengenai isu-isu yang akan tetap pada kondisi suara mereka akan dibatasi. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif dengan survei langsung dan studi literatur. Teori yang digunakan sudah jelas teori spiral of silence. Dan yang terakhir ada keterikatan antara teori dan kajian dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan adalah teori spiral of silence, memiliki keterikatan dengan penelitian tersebut karena dengan teori ini kita bisa mengetahui jika pemilihan tersebut yang pilihannya minoritas akan tetap terbungkam karena suara dibatasi. Jika mereka mengemukakan pendapatnya, akan dikucilkan dan dijauhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.